Kemudian kita sambut pembicara ketiga bersamaan Bu Yuniati Ningsih bersama dengan Bu Siti Rahmawati menyampaikan tentang kuliah. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Gus Mirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Ya, kami tim ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi beasiswa yang ada di Universitas Tanjung Pura. Nah, apa saja sih yang ada di Universitas Tanjung Pura beasiswa itu? Mungkin bisa di next. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada 27 pemberi beasiswa. 27 pemberi beasiswa ini banyak berasal dari sumber-sumbernya dan kami menampilkan dari tahun 2022 sampai 2023, yang mana di tahun 2022 berjumlah 4.360, kemudian tahun 2023 itu 4.498, dan di tahun 2024 ini berjumlah 4.372. Next. Nah, dari sumber-sumber 27 beasiswa tersebut, sumber dananya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang bersumber dana dari dana APBN, kemudian ada dari dana APBD, dan ada dana dari mitra-mitra Untan yang sudah melakukan kerjasama terhadap Universitas Tanjung Pura. Next. Nah, ini contoh dari beasiswa sumber dananya dari APBD, ada APBN, maaf, ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kit Kuliah, kemudian ada beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian ada beasiswa afirmasi pendidikan. Nah, semua ini keempatnya ini pendaftaran beasiswanya dilakukan saat seleksi pada saat masuk ke perguruan tinggi. Jadi saat siswa Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa. Kemudian next, ada beasiswa bersumber dana dari APBD. Jadi yang APBD ini ada 2 di Universitas Tanjung Pura, yang berasal dari pemerintah Provinsi Daerah Kalimantan Barat, kemudian ada yang berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, mungkin ini pendaftaran beasiswa ini dilakukan secara mandiri masing-masing oleh siswanya, dan ada syarat dan ketentuannya Bapak Ibu. Tentunya untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu KTP-nya, alamatnya tetap di KTP Kalimantan Barat. Nah, untuk syarat dan ketentuannya itu mempunyai prestasi non-akademik. Jadi siswa Ibu harus mengunggah prestasi non-akademik itu ke laman web Birokesda Kalimantan Barat. Syarat dan ketentuannya tentunya IPK minimal 3,5. Dan sewajib nanti akan diverifikasi oleh pihak universitas bahwa mahasiswa tersebut sedang tidak menerima beasiswa lainnya. Ini beasiswa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana biasanya disebut dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Pendaftaran beasiswanya dilakukan setelah mendaftar juga, setelah mahasiswanya menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini beasiswa khusus yang berdomisili di daerah Jakarta. Jadi jika ada anak didik Bapak Ibu yang mempunyai KTP di Jakarta, bisa mendaftar di Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini. Next. Nah, ini beasiswa yang bersumber dari mitra-mitra yang sudah melakukan kerjasama di Universitas Tanjung Pura. Ini Bapak Ibu bisa lihat banyak dari Bank Indonesia, kemudian dari BCA, dari BSI, kemudian dari Pelayanan Kasih Yayasan, dan PT Antam, Yayasan Salim, kemudian dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan dari Pandepenter Mas Indonesia. Kebetulan saat ini sedang dalam proses tahap seleksi pembukaan di bulan Februari sampai Maret. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada mahasiswa atau anak yang sudah berkuliah, mungkin bisa diarahkan untuk mendaftar di beasiswa Pandepenter Mas Indonesia ini. Kemudian ada PT Jarum, ada dari Dompet Umat, dan ada dari Lembaga Karya Popan atau LKP, biasanya ini khusus prodi peternakan. Kemudian ada dari mitra-mitra dari CP Pratama, CP Makmur AB, kemudian PT Duta Cipta Sarana, dan Inotek, kemudian dari PT Adaro. Next. Nah, ini kuota penerima kit kuliah yang kita dapat dari pusat, di mana di tahun 2022 itu, ini kita dapat akses seperti berjumlah 200 lebih, kemudian tahun 2024, dan ini kuota yang kita dapatkan dari pusat itu ada 2 skema. Ada skema full biaya UKT dan biaya pendidikan, dan ada yang hanya mendapatkan biaya pendidikan saja. Kemudian pelamar SNBP kita di tahun 2024 ini berjumlah 504 orang. Setelah kita lakukan verifikasi, sesuai dengan kota akreditasi, maka dapatlah kita berjumlah 371 mahasiswa. Nah, ini jalur SNBT 2024 pelamarnya berjumlah 1.231. Mungkin ini sangat banyak. Yang diterima verifikasi secara offline maupun online, ini kotanya hanya 539. Jadi berdasarkan akreditasi prodi. Next. Baik, ini cara pendaftaran akun Kit Kuliah. Jadi anak Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di laman Kit Kuliah, yang mana calon penerima harus memasukkan data yang lengkap. Baik itu nomor induk kependudukan, nomor induk siswa nasionalnya,
maupun nomor pokok sekolah nasional. Setelah calon penerima juga harus memiliki email yang aktif. Jadi anak Bapak Ibu harus melampirkan email yang aktif karena setelah pengiriman tersebut nomor pendaftar dan kode akses dari laman KIT Kuliah akan dikirim melalui email yang aktif. Jadi kalau tidak aktif, maka anak Bapak Ibu tidak akan dapat masuk ke dalam SIM KIT Kuliah. Next. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang bisa siswa lakukan dalam mengisi laman akun KIT Kuliah. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca, mungkin di dalam pedoman KIT Kuliah itu bisa diakses atau di-download ya. Siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri melalui laman KIT Kuliah. Nah, setelah itu pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NPSN, dan NISN. Izin Bu Ning, mungkin bisa dipersingkat biar kita lebih banyak waktu diskusi. Ya. Mungkin bisa dipersingkat Ya. penjelasannya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa mendownload semuanya ini. Nah, ini alur pendaftaran. Alur pendaftaran ini saat siswa sudah masuk ke dalam laman SIM KIT Kuliah. Jadi jika dia sudah terdaftar di DTKS ataupun sudah menjadi penerima P3KE, maka di laman SIM KIT Kuliah itu akan nampak dia penerima DTKS atau penerima bansos. Nah, kemudian setelah siswa mendaftar di SIM KIT Kuliah, dilakukanlah verifikasi oleh universitas. Siswa mengunggah syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh universitas dan biasanya tim verifikator akan melaksanakan wawancara secara offline maupun secara online. Dan biasanya kalau secara offline itu kita melakukan visiting video call kalau secara offline kita melakukan visiting ke rumah-rumah yang bersangkutan. Setelah dapat hasil verifikasi KIT Kuliah, hasil tersebut akan diverifikasi dan akan dirapatkan bersama oleh pimpinan, kemudian akan ditetapkan sebagai penerima KIT Kuliah. Okay. Waktunya tinggal 5 menit ya Bu. Ya. Ini permasalahan yang sering terjadi, mungkin Bapak Ibu bisa baca. Salah satunya, jadi pastikan siswa mengisi data dengan lengkap dan benar. Next. Nah, ini website informasi-informasi yang penting bisa Bapak Ibu akses. Di sini ada website pendaftaran KIT Kuliah dan informasi kemahasiswaan, informasi beasiswa dapat Bapak Ibu akses di Instagram kami di kemahasiswaan, kemudian ada di Telegram beasiswa Untan. Nah, ini silahkan difoto mungkin. Next. Nah, ini trik jitu. Cara terampuh untuk mendapatkan beasiswa adalah mendaftar. Ingat, kalau tidak mendaftar pastinya tidak akan nampak di laman KIT Kuliah Ibu. Bapak, anak Ibu pastinya tidak akan kita verifikasi. Nah, mungkin ini salah satu semuanya mendaftar. Jadi, pastikan anak Bapak Ibu mendaftar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Next. Ya. Baik, terima kasih karena waktu sangat sedikit yang diberikan. Mungkin kalau sekiranya Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi langsung, silahkan Telegram beasiswa ada dan IG kemahasiswaan mengenai Telegram beasiswa bisa diakses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.